Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana mencari referensi dari sumber yang tepat gitu. Karena apa? Karena sebagian besar dari mahasiswa atau kita yang baru memulai untuk menulis karya tulis ilmiah, seringkali mencari referensi itu hanya bersumber dari Google. Bisa kita katakan bahwasanya google.com itu adalah pasar besar, atau kita bisa menyebutnya sebagai mall gitu ya, yang segala hal itu ada di dalamnya. Namun secara spesifik ketika kita mencari sesuatu yang bersifat sangat khusus dan detail gitu, belum tentu kita akan menemukannya di mall tersebut atau di pasar tersebut ya. Dalam hal ini adalah di google.com, sehingga kita butuh toko yang menyediakan segala macam kebutuhan yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita tadi, apa yang kita cari. Nah, dalam hal ini ketika kita mencari referensi, artinya mencari sumber berupa buku ataupun berupa artikel untuk penulisan karya tulis ilmiah kita, maka kita harus mencarinya dari sumber-sumber seperti di sini ada academia.edu ya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini yang sangat basic ya, yang sangat mudah kita cari itu adalah academia.edu. Jadi silakan ketika mencari referensi baik untuk tugas kuliah maupun untuk skripsi, proposal skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya, maka silakan mencari di academia.edu. Saya kira ini sudah sangat populer ya, academia.edu. Artinya tidak perlu lagi mencari di google.com yang secara umum gitu ya, tapi di academia.edu. Misalnya di sini kita cari di search-nya studi Islam. Ya, sepertinya koneksinya masih ini. Kita cari di sini studi Islam. Jangan lupa ketika kita membuka academia.edu biasanya membutuhkan login ya, dan sebelum kita login di dalamnya, kalau kita belum memiliki akun atau belum terdaftar di sana, kita perlu sign up atau mendaftar di Islam. Ya, masih berputar. Oke, selain ini ya, selain academia.edu yang mudah untuk kita akses adalah dari Google Scholar ya. Dari Google Scholar ini saya kira juga teman-teman sudah banyak mengetahui tentang Google Scholar, scholar.google.co.id. Oke, apapun materi atau kata kunci itu haruslah sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari tentang feminisme, atau di sini ada beberapa pilihan ya, diantaranya feminisme di Indonesia dan macam-macam. Nah, ini maka kita sudah bisa melihat beberapa artikel atau buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang terkait dengan feminisme, karena kita menulis kata kunci feminisme. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengunduhnya? Kita klik saja, kita lihat ke sumber aslinya. Di sini. Kemudian nanti biasanya karena ini diambil dari jurnal, sebuah jurnal, maka di sini ada full text PDF, tinggal klik saja di sini untuk mengunduh file atau artikel yang berjudul
perkembangan feminisme barat dari abad ke-18 hingga post-feminisme seperti yang teoritis, sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, kemudian sebagaimana dalam etika penulisan, maka ketika kita mengutip sebuah gagasan, ide ataupun kalimat gitu dari sebuah sumber, maka kita harus membuat kutipan atau mensitasi ya, atau menjadikannya sebagai referensi. Caranya kalau kita menggunakan Mendeley seperti yang kita praktekkan minggu lalu, itu kita tinggal klik di sini ya, Mendeley Web Importer. Nah, karena saya belum sign in, kita sign in. Nah, saya kira untuk tutorial tentang web importer sudah kita lakukan di minggu lalu ya. Intinya seperti itu. Kemudian sumber ketiga yang bisa kita akses adalah DOAJ. DOAJ ini dia kumpulan jurnal maupun artikel-artikel ilmiah ya. Kita bisa cari misalnya tentang Ibnu Taimiyah gitu. Ibnu Taimiyah. Di sini ya. Oke. Ini ada beberapa artikel. Oh, ini sebelumnya saya sedang men-search tentang tauhid dan tasawuf sebenarnya, tapi yang terbelakang di sini tauhid, dan maka ini muncul ya, ini muncul beberapa pilihan dari artikel yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Nah, di sini kita tinggal mengklik saja untuk mendownload atau mengunduhnya. Oke, yang keempat ini yang sangat penting sekali ya. Kalau tiga sumber tadi ini yang sudah umum kita ketahui ya, mulai dari academia.edu, kemudian dari Google Scholarship, dari Google Scholar, kemudian dari DOAJ, DOAJ.org ya, DOAJ.org. Nah, sekarang sumber berikutnya yang sangat lengkap ya, menurut saya sangat lengkap sekali, adalah dari Publish or Perish. Ini berupa aplikasi yang harus kita install pada PC atau laptop kita. Pertama, silakan Anda Google Publish or Perish. Oke. Nah, ketika Anda mencari atau googling Publish or Perish, muncul di pertama kali ya di sini dari hardzoom.com. Kita klik saja Publish or Perish, kemudian kita download. Oke, di sini ada download information, kita download for Windows. Oke, kemudian kita sesuaikan dengan yang kita miliki ya. Nah, ini Publish Perish install for Windows. Nah, seperti ini ya. Ini sedang terdownload. Oke, intinya silahkan Anda mendownload Publish or Perish dari situs ini, kemudian seperti ini, klik download information ini ya untuk mengunduh untuk menginstalasi Publish or Perish. Nah, sekarang langsung kita ke Publish or Perish. Kebetulan saya sudah memiliki aplikasi ini. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Ketika Anda sudah mendownload Publish or Perish, cara kerjanya adalah, nah, maka muncul tampilan seperti ini ya. Muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang di sini ada beberapa
beberapa pilihan referensi atau sumber. Kita klik saja Google Scholar. Dari sini sangat lebih lengkap sekali ya. Kita mau cari autornya, publication name, atau title words atau keywords. Sekarang kita coba dari title words-nya, misalnya ingin mencari sesuatu seputar ilmu kalam. Kata kunci kita klik saja ilmu kalam. Maka ada berapa ratus bahkan ribu ya artikel atau tulisan yang berbicara tentang ilmu kalam. Oke, kita cancel karena terlalu banyak. Kita cari yang lebih spesifik lagi, misalnya ilmu kalam di Indonesia. Oh, terlalu ini kata kuncinya. Kita cari misalnya feminisme di Indonesia. Nah, oke. Seperti ini. Maka ini banyak sekali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan feminisme di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk lebih mengerucutkan lagi? Misalnya kita cari 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai di sini ya 2020. Oke, kita search. Nah, maka tulisan yang berkaitan dengan feminisme di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2020, artinya 10 tahun terakhir adalah sejumlah ini ya, Maka kemudian cara downloadnya bagaimana? Misalnya kita akan mengklik ini, feminisme Islam di Indonesia. Klik kanan, open article in browser, open citing works in browser, dan lain sebagainya. Kita buka artikel ini ya dalam browser kita. Maka ini terlihat dari jurnal Uinsuka, jurnal esensial. Nah, baru kemudian ketika dia sudah terbuka dari browser aslinya, di sini di laman jurnal ya, jurnal, maka kita dapat mendownload dari situ. Jadi ini sangat mudah sekali buat teman-teman yang akan nah ini penampakannya ya, tinggal full text-nya ini kita klik, maka kita akan dapat mendownload tulisan tentang feminisme Islam di Indonesia. Jadi ini sangat membantu sekali bagaimana kita mencari referensi, juga khususnya tinjauan pustaka. Kita menulis artikel ilmiah, kemudian kita membutuhkan tinjauan pustaka, artinya pustaka kajian terdahulu yang sudah pernah mengkaji tentang tema yang kita tulis. Jadi dengan publish or perish ini memudahkan kita untuk mencarinya. Saya kira begitu, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.